Dia bilang gini, mami tuh nggak bisa kasih kamu uang jajan, tapi mami mau make sure kamu nggak kelaparan. Mampus nggak lo? Dibilang kayak gitu. Oh. Halo guys, selamat malam. Selamat datang di episode ke-6 Tujuan. Hari ini Emang ke-6? 6 bro, udah dicek tadi. Udah. Udah nanya, udah 6. Hari ini kita ditemani oleh seleb TikTok. Waduh, enggak lah bro, follower gue Julio. masih kecil. @Julio iyo. Mantap. Jujur kita dari tadi mau cari nama lu sih. Gue gak cuma- punya nama belakang bro. Jadi nama panggilan kecil gue tuh Iyo. Jadi gue mau dibilang kayak punya nama keluarga nggak punya. Gue kalau keluar negeri bu, itu pasti ketahan di imigrasi pasti. Kenapa gitu? Karena gue nggak punya nama belakang. Jadi kalau di paspor tuh first name Unknown. unknown. Iya, FNU. Oh, Jadi first name unknown. Langsung last name. Tapi pasti ketahan di imigrasi kayak penjelasan. Kayaknya menurut gue ya kayak kalau ada kriminal dia susah nyari. Ini siapa? Julio siapa? Julio doang anjir. Nggak ada udah. Itu udah pasti masalah. Kalau ke Singapura gue pasti datang dulu kayak laporan. Saya udah pasti ketahan sih. Negatif list. Terus biasanya ngomong apa dong kalau gitu? Mereka udah nggak tahu kayak ngotak-ngatik ya boleh keluar. Gitu doang. Gila sih. Gue capek. Mereka kotak-katik terus dilihat kan, Raja Ekspor. Mana gitu. iya. Makanya gue branding nama gue tuh kayak udahlah di TikTok gue bikin satu account lagi namanya Julio Ekspor. Supaya kalau orang ingat Julio ingatnya Ekspor udah gitu doang bro. Kesempatan untuk nambahin nama belakang. Coba perkali lagi, jadi Julio adalah seorang leader community ya, founder Jadi community. Kompor ekspor lah ya. Gue bikin komunitas bisa ekspor. Itu sebenarnya kayak ngebantuin teman-teman semua untuk belajar gimana sih caranya ekspor. Kalau mereka yang berpikir ekspor katanya susah, modal gede, terus katanya mafia semua kayak grup-grup besar doang yang bisa. Menurut gue kayaknya itu salah deh. Nah makanya gue bikin komunitas ini untuk kayak break the mindset, nggak kayak gitu kok. Ya, jadi nanti kita bakal ngomongin nih tentang ekspor. Tapi sebelum itu kita mau ngomongin dulu nih tentang life story-nya Julio yang Udah boleh. udah pernah gue tonton sekilas di TikTok dan jujur inspiring banget bro. Coba dijelasin dong kayak dari kecil nih yang kayak lu jual kartu gitu-gitu. Gini, jadi gue itu punya satu cerita yang gue nggak bisa lupa. Kalau gue dari TK sampai SMA, di mana gue sekolah, pasti nyokap gue buka kantin di situ. Lu tau gak kenapa? Gue tuh tanya alasannya kayak gue kan berpikir TK SMP gue satu sekolah, SMA gue pindah sekolah, terus nyokap gue ikutan pindah. Gue bilang gue mau pindah sekolah tuh biar nggak disebut kayak anak kantin, karena emak gue tuh buka kantin di situ kan. Terus mama gue keluarin satu statement yang bikin gue tuh kayak kena lah di hati. Dia bilang gini, mami tuh nggak bisa kasih kamu uang jajan, tapi mami mau make sure kamu nggak kelaparan. Mampus nggak lo? Dibilang kayak gitu. Oh. Dia nggak bisa kasih uang jajan, tapi dia bisa kasih makanan karena dia kan jualan juga, sekalian jualan ke teman-teman gue kan. Makanya dari situ gue bangga banget, dari yang awalnya gue malu sampai gue bangga banget punya nyokap buka kantin. Jadi gitu awal mulanya gue begitulah kayak berangkat life story gue tuh karena nyokap gue buka kantin kan, uang jajan nggak ada, bayar uang sekolah aja nggak pas-pasan, makanya gue cari penghasilan tambahan. Waktu SMP tuh gue jualan kartu bro, kartu Yu-Gi-Oh. Dulu tuh Bukan zaman dari SD? Enggak, SMP. Jadi SMP tuh main Yu-Gi-Oh yang lu tau gak sih kayak lu ditutup pakai angin gitu, kalau dia kebalik kartunya buat lu. Kasih kartu kan. Kartunya buat lo. Nah, gue tuh ngumpulin gitu sampai gue latihan aja di rumah kayak gitu supaya abis kartunya banyak gue jual-jualin. Tajos lah, kalau Tajos SD. Terus misalnya kayak baju basket, sepatu basket itu gue jualan saat SMP. Tapi apa yang mulai lo kayak gue harus mulai jualan deh, gue harus mulai. Lo belajarnya dari mana? Kayak di saat anak lain tuh lo SD ngapain sih bro? Bikin Lah. apa balik? Gue sih main layangan. Gue paling SD Sama lah gue, abis itu lagi gue jual kalau gue dapet. Gue juga bro. Gue naik sepeda nyari layangan tuh yang udah putus tuh. Kejar kan, Kumpulin, jualin. Gue gitu. 500 perak doang tapi ya udah lumayan dapat es. Nah itu dia, kayak lu belajar dari mana awalnya, kayak oke gue harus mulai jualan dari kecil, gue harus pelajari, karena jualan itu kan gak segampang itu juga, ada an art juga kan intuit gitu. Makanya gue ngeliat dari kecil kan nyokap gue jualan. Kayak mak gue selalu bilang sih, ya meskipun gue punya bokap, tapi bokap gue tuh punya kehidupan lah di kota lain gitu loh. Dan gue ngeliat kayak wah mak gue gila juga ya, single fighter. Dan gue harus kayak, gue kan anak cowok, jadi dari nyokap gue 2 bersaudara, gue punya kakak perempuan dan gue kan. Gue berpikir kayak gue gak mau bebanin nyokap sih, gimana pun caranya dengan apapun yang gue punya, gue harus kayak create something atau gue harus dapetin sesuatu. Hari itu ya gue harus dapetin uang untuk bayar uang sekolah. Jadi ya gimana pun caranya, gue tuh jadi maklar kali di mana-mana, kayak mau bikin baju basket dia sama gue, mau beli sepatu basket dia sama gue. Kayak gue tuh palu gak ada, semua yang mereka mau gue ada. Jadi intinya adalah gue pengen
kayak bisa ya minimal gue punya penghasilan buat gue bisa hidupi diri gue sendiri, meskipun hari itu tidak penuh, maksudnya dalam arti gue tidak bisa mencukupi diri gue sendiri, ya minimal ya ngeringanin deh. Ngeringanin banget ya. Iya. Uang sekolah juga lu juga udah bisa Nah kontribusi SMA dari gue lu. bisa bayar uang sekolah sendiri karena gue masuk MLM. MLM apa bro? Oh nggak boleh jangan sebut merek. Tapi jualan apa tuh waktu itu? Sama, Herbal jadi atau apa? kayak suplemen kesehatan. Kayak lo jadi gini, gue tuh lulus sekolah tuh umur 16. SMA ya. Orang biasa 18, gue 16. Iya, Jadi iya. gue SMA 1 tuh umur 14, bro. Jadi 14 tuh gue ikut MLM. Akselerasi tuh waktu itu. Enggak, kecepatan. Gue tuh sekolah kecepatan. Nah, pas gue bikin account di MLM itu kan harus ada KTP. Itu sampai KTP-nya aja dipalsuin sama temen gue. Jadi gue berpikir ya udahlah Di enggak apa-apa. saat semua orang masukin KTP buat clubbing. Iya. Langsung Kayak buat gua bikin bikin LM. Lu pernah kan dulu pasti KTP clubbing. Lu jangan buka kartu di sini. Tapi ya Mungkin gitu buat sih. kalian ke clubbing juga. Enggak lah gila. Jadi intinya adalah gue kayak bisa masuk MLM, terus di situ tuh ada program. Gue ingat banget kalau lu bisa ajak 3 temen lu dalam waktu 1 bulan, lu dapat cashback atau dapat bonus 662.000. Gue tuh ingat banget. Nah dari situ kayak gue kejar kalau gue dapetin 6 orang, which is gue dapat 1,2 juta lebih. Jadi itu gue kejar terus sampai teman-teman gue bro. Jadi buku-buku itu gue taruhnya di laci sekolah. Terus gue kalau ke sekolah itu baunya buku produk sama jas bokap. Tapi produknya apa? Maksudnya nggak usah suplemen ngomongin brand. kesehatan. Oh kesehatan. Sampai gue door to door, terus gue harus ke kantornya seminggu 3 kali supaya kayak di training kayak gitu-gitu sih. Dan di situ gue belajar banyak di MLM ya. Di MLM gue belajar kayak leadership, terus kayak lu harus berani ngomong. Di saat waktu itu gue malu banget kan. Iya. Dan akhirnya kalau teman-teman gue nyesel masuk MLM, kalau gue bersyukur karena kalau nggak ada itu mungkin hari ini gue nggak bisa ngomong kali, maksudnya bisa negosiasi dengan buyer kayak gitu-gitu. That's why gue selalu percaya sih nggak ada yang namanya kebetulan. Gitu. Jadi ya di MLM itulah gue berkembang banyak. Jadi MLM itu bukan penipuan ya? Dan untuk MLM kalau mau sponsor? Jadi MLM itu sebenarnya lebih kepada strategi marketing. Jadi dia multi level marketing. Ada namanya one layer marketing, ada namanya multi level. Jadi itu lebih kepada bagaimana lu bisa distribute produk aja sih. Gitu doang. Lu nggak malu apa jualan gitu? Biasanya kan orang ada stigma tuh kayak gue juga dulu sempat sih kayak pernah ngerasa kayak lu kalau gue jualan terus gue nge-promote. Kayak Iya kayak ini orang butuh uang banget Emang deh orang tuanya kayaknya. nggak bisa apa gitu kan? Kayak Kalau gitu kan? emak gue kalau teman-teman gue di sekolah udah tahu. Ya emak gue buka kantin di situ. Iya, Jadi kayak ya udahlah si Julio butuh duit. Tapi gitu. gimana dulu kayak apa ada sisi yang kayak teman-teman malah kayak ngejauhin lo kayak pasti gue deket-deket Julio pasti dia mau nawarin barang, pasti mau jualan, pasti gue harus Pasti. beli produk atau lebih malah yang kayak Pasti. hebat lo bro umur segini udah mulai jualan. Enggak, ya mana gue sih tidak dapat support kayak gitu dari teman-teman karena ya teman-teman gue ya namanya masih SMA lah ya masih bocah-bocah semuanya malah kayak ngapain sih lo? Kayak lu ngapain kayak gitu-gitu. Bahkan gue tuh nambahin penghasilan gue dari ikutan flash mob dance bro. Jadi gue tuh b-boy. Iya gue Kalau liat SMA. gue. Jadi gue tuh Makanya ada nari. TikTok. Nah, makanya. Tapi enggak bro, di TikTok gue nari malah udah gak laku. Kayak gitu gue nge-b-boy, kayak gue ikut Sweet Seventeen, terus gue ikut flash mob, bang punya ulang tahun lah. Terus kayak brand-brand gede. Ya itu cara salah satu gue untuk bisa bayar uang sekolah. Nah tapi boleh nggak bro kayak diceritain kayak kan lo bilang lo tuh sekarang ini you're the person who you are sekarang, bisa beli rumah sendiri, beli mobil yang bagus, beli tinggal ini bukan dari duit orang tua tapi lo bisa menghasilkan duit itu sendiri gitu. And pastinya itu tidak gampang kan, banyak pasti tantangan. Dan waktu kalau gue juga lihat podcast lo di TikTok lo itu life story-nya itu masalah inspiratif di mana lo juga bilang dulu gue bukan mulai dari plus malah gue minus dulu awalnya, sering pernah ditipu juga. Itu lo gimana, boleh nggak ceritanya kebangkitannya itu gimana, apalagi sebagai anak muda sekarang kayak gue pas sama teman-teman kan mau jualan mau mulai sesuatu tuh pasti ada takutnya gagal. Dan kalau yang gue lihat dari lo kan lo banyak kegagalan sampai lo sekarang jadi CEO. You're CEO of a company now. Lo salah satu memimpin pelopor ekspor di Indonesia. Boleh nggak diceritain itu ya kayak Nah sih. Jadi gue sih selalu ngomong ke diri gue sendiri bahwa life is a transit point. oke. Jadi kalau lu gagal, ya artinya that's not the destination, that's the transit point. Kayak gue kemarin ini jadi gue baru realize ya di 2020 awal gitu ya. Kemarin gue ke US, that's the first time gue ke US sendirian, undangan dari Google. Jadi gue ke sana, gue naik Japanese Airlines. Terus dari Jepang ke US-nya naik United Airways. Nah, Japanese Airlines-nya tuh delay, bro. Terus United Airways-nya tuh on time. Jadi di Narita,
gue tuh pengen kayak nikmatin katanya surga toilet. Gue pengen nyobain toiletnya kayak Toiletnya hangat bro. anget kayak gitu-gitu. Lu duduk sama mobil. Dan gue gak sempet bro, karena gue lari. Kayak gue harus masuk lagi ke satu pesawat dan gue terbang lagi. Dan di pesawat kedua pas tujuan ke US, di situ gue realize bahwa oh iya kayak everything is a transit point. Kalau misalnya lu lagi sedih, ya artinya that's not the ending. Lu lagi seneng pun hari ini, itu pun akan lewat juga gitu loh. Kita nggak akan pernah tahu akan yang terjadi di depan gitu loh. Jadi menurut gue ya nikmatin aja. Jadi ya itu salah satu cara gue untuk bisa kayak encourage myself bahwa ya gagal ya udah, nggak apa-apa. That's the transit point. Nanti Tapi biggest turning point tuh waktu itu pas kapan lu? jadi biggest turning point gue tuh ketika gue waktu itu stay di Maluku 1 tahun. Waktu gue nyari kelapa gitu ya, gue nyari produk kelapa di sana. Dan lu tau nggak, di hati kecil gue tuh bilang gini, lu harus stay di sini 1 tahun. Gue bilang kayak gila, ngapain gue setahun di sini? Tepatnya di Tobelo, desa Mamuya. Dan gue bilang kayak ngapain gue setahun di sini kan? Dan ya di situ sih gue lebih kepada ini ya, obey. Gue percaya aja dengan hati gue gitu loh. Insting gue percaya bahwa ada satu yang harus gue lewatin dan gue pelajari di sini. Lu bayangin 1 tahun bro, itu gue tinggal di rumah penduduk, di rumah warga, sampai gue udah jadi kayak anaknya mereka kali. Di mana ini? Di Tobelo, di Maluku Utara. Jadi gue tinggal tuh, gue punya kursi kayak gini, gue tidurnya di kursi ini selama setahun. Lu tau nggak? Awal-awal setiap malam gue pasti nangis, karena gue homesick, gue pengen pulang. Dan gue sendiri yang pengen pulang, tapi gue sendiri yang menahan untuk gue nggak pulang. Bingung nggak lo? Dan di situ gue ternyata ya bener-bener jadi mereka. Setiap pagi gitu ya, gue harus ke kebun kelapa, metik kelapa. Ya meskipun gue nggak jago manjat, tapi gue ngerti gimana cara kupas kelapa. Ya, memang di other side gue punya kepentingan untuk belajar. My business kan di industri kelapa. Tapi at the other side gue juga berpikir kayak gue harus hidup kayak gini, supaya gue ngerti rasanya jadi mereka. Dan di situ waktu itu kan kejadian 2016 bro. Kemarin gue 2020 bulan September gue diundang sama salah satu kepala daerah di Halmahera Barat, tepatnya juga masih di Maluku Utara, dan mereka bilang kayak, lu bisa nggak bantuin untuk bisa explore dan ekspor bisnis di Maluku Utara? Gue nanya maksudnya apa nih? Ya dia bilang seluruh komoditas Maluku Utara kita bisa kasih buat kamu untuk kamu bisa eksporin. Lu bayangin. Sometimes kalau kita bisnis ke luar kota gitu ya, sebenarnya it's not about komoditinya bro. Lu harus belajar psikologi orang-orangnya. Kayak lu harus ngerti gimana cara mereka ngomong, gimana cara mereka pengen di treatment. Dan di situ pas gue flight back ke Jakarta ya, di pesawat gue nangis. Gue bilang kayak, oke, gue baru tahu mungkin ini yang 2016 gue harus diem 1 tahun di situ, supaya gue bisa ngelihat ada future yang bisa gue bawa di Maluku Utara. Jadi pas bupati dan tim-tim Pak Gubernur di atas dia bilang kayak, can you support? Dengan lantangnya gue bilang, iya, gue bisa support. Nah di situ gue bilang, oke, nggak ada yang namanya kebetulan. Gue jadi flashback bro ke 2016. Nah di situ turning point gue sih, kayak hidup gue tuh pindah-pindah, nomaden, gitulah. Tapi Seru sih. kita udah ngomongin kelapa-kelapa aja, kayak ada yang gap yang Ya kosong itu nih gitu. itu maju Jalan, ceritanya. Jadi iya. turning point gue memang di situ. Tapi untuk jalan ke sananya lu berdarah-darah sih, kayak lu berjuang banget. Tadi lu juga sempat mention door to door tuh kan? Pernah jualan apa tuh door Betul, to jadi door? gue pertama MLM. Jadi start gue jualan door to door tuh MLM. Jadi kayak MLM kan mau nggak mau lo harus jualan produk untuk dapat poin terus bisa kayak ngasilin uang kan. Ya gitulah gue door to door di situ. Dan Itu literally bener-bener lo kayak door to door bro. tetangga. Ketok bro. Itu gimana experience bro, kayak ditolak, apalagi kan penolakan tuh suatu hal yang sangat besar tau tuh door to Masih door. inget nggak? Contoh dong. Misalnya Dava customer deh, lu ketok-ketok. Jadi gue ketok udah gitu dibukain kan. Gue bilang kayak, iya bu saya dari MLM ini gini, kita punya produk kesehatan. Kayak gitu-gitu, gue jualannya bener-bener kayak gitu. Dan lo tau gak sih, lebih bukannya sebel ya, bukannya takut ditolak ya, gue lebih ke malu sih sebenarnya. Iya, pasti. Jadi dari situ ya memang gue belajar banyak, kayak lebih mentalitas bahwa penolakan itu udah biasa banget sih. Lu ditolak, lu dijatohin, lu diserang orang, ya udahlah. Gitu. Jadi menurut gue, this is your life. Gak ada yang bisa ganggu gugat. Kalau menurut lu hari itu adalah cara terbaik untuk bisa survive, kenapa lu harus dengerin kata orang gitu loh? Daripada dengerin kata orang and then lu besok gak bisa makan, ya mendingan gue
kejar apapun yang gue bisa kejar hari Tapi itu. conversionnya lumayan tinggi bro kalau dari door to door itu. Atau emang Enggak sih, bro. kebanyakan penolakan pasti. Pasti banyak menolak kan. Jadi hari itu gue nggak tahu ya apakah bodoh, apakah gue punya faith ya bahwa ini pasti berhasil, tapi lebih ke bodoh sih sebenarnya. Kayak gue nggak belajar gimana caranya jualan karena hari itu gue nggak punya mentor, gue nggak punya teman-teman yang suportif. Jadi intinya adalah ya apapun yang kepikiran di otak gue ya gue kerjain gitu doang. Kayak gue bingung kan mau ngapain, nothing to do. Jadi apapun yang lewat sekelibet jalan kayak gitu. Nah dari situ ya gue pun akhirnya ngalamin tetap lagi door to door tapi di another business. Dari situ gue kuliah ke Jogja bro, gitu. Baru ya udahlah, baru di situ the real world yang gue benar-benar alami di situ. Jadi lu pisah sama orang tua tuh udah dari Gue dari umur 16 16 itu sendiri. Lu udah hidup makan tuh semua dari sendiri, nyari sendiri. nyari sendiri. Nah yang lu bilang sempat minus, itu tuh maksudnya gimana tuh bro? Jadi gue di Jogja bro. Jadi gue ke Jogja, gue dapat beasiswa dari namanya Akademi Teknologi Kulit. Jadi gue dapat kuliah di sana karena gini, gue tuh nggak mau kuliah, gue maunya di IB sebenarnya, Kwi Kangi. Jadi gue pengen, ya gue mau belajar bisnis, gue harus kuliah bisnis. Terus nyokap gue bilang, kita nggak punya uang, lu masuknya 30 juta mau dari mana? Dan gue ngelihat mak gue udah struggling, bener-bener kayak kejar kiri kanan untuk dapetin uang. Gue berpikir gue nggak mau inilah, nggak mau ngebebanin. Akhirnya gue bilang udah nggak apa-apa, gue pending aja setahun kan gitu ya biasa anak-anak. Umur gue masih kecil kok, setahun juga nggak masalah, nggak akan ketinggalan. Dan akhirnya bokap gue dengar cerita itu karena kan dia di Cirebon kan. Pas gue lagi perpisahan di Cirebon, perpisahan di Jogja, perpisahan SMA, tiba-tiba bapak gue datang ke Jogja bro. Dia bilang nggak mau tahu, lu harus kuliah. Didaftarin langsung hari itu. Dan daftarnya pun telat. Jadi besoknya langsung cari kos. Udah gitu kosnya ya cuma sebulan 200.000. Udah gitu bapak gue bayar 1 bulan, dia kasih gue uang 400.000. Gue ingat banget. Dia bilang ini uang untuk lu makan, dan gue nggak ngerti lagi gimana lu bisa survive. Tapi ada satu drum, itu drum ini bro, drum sablon. Jadi namanya rubber, kayak lu baju sablonan kan, itu kan ada bahannya namanya rubber. Itu drum 20 kilo, jadi 400.000 plus drum. Dan gimana lu bisa survive dengan ini? Gila. Gue langsung, aduh, nangis sih bro. Pas bokap gue pulang gue nangis kayak gila ya hidup gue. Motor otak lagi lo, motor otak. Iya, Dan itu kayak, umur berapa tuh? Itu di 16 ke 17. Terus Gue bilang kayak gila hidup gini-gini banget ya, sedih banget. Kayak bener-bener gue struggling banget lah di situ. Tapi ya akhirnya gue jualan door to door lagi di belakang Malioboro. Belakang Malioboro tuh banyak baju-baju sablonan kan, maksudnya percetakan kan. Ya gue jualan ke sana. Sampai akhirnya singkat cerita gue dapat satu project itu dari Dagadu. Itu Dagadu. Kalau Bali kan Joker ya. Kalau Jogja Dagadu. Gimana tuh dapat proyeknya tiba-tiba lu? Jadi gue sampling terus bro. Jadi ketika ada jam kosong gue kasih sampel. Kirim tuh kayak lu setengah kilo kayak gitu. Kalau udah oke gue kirim barangnya dari Jakarta. Dan itu proyek dong berarti ya lumayan. Dan itu jalan lah. Sebulan gue bisa dapat 6 juta 7 juta, nggak gede. Cuman hari itu buat gue anak kuliah 6 juta 7 juta still oke lah. Gede lah, anak kuliah loh, lu udah masih kuliah juga. Lumayan lah. Tapi ya di situ gue juga ada uang untuk, gue punya saudara tiri. Jadi saudara tiri gue tuh umurnya juga nggak beda jauh. Jadi pas gue masuk kuliah dia masuk kuliah juga. Dia kuliahnya di UII, Universitas Islam Indonesia. Dan ya dari situlah ternyata penghasilannya bisa bantuin dia sampai S2. Jadi meskipun gua drop out, bisnisnya tetap jalan. Terus dia ngelanjutin kayak nganterin, ngirim lagi gitu. Sampai sekarang? Sampai dia lulus. Sekarang udah enggak. Sampai dia lulus dan bisnis stop karena udah gak ada yang di Jogja kan. Kabur semua keluar Jogja. Dulu speaking of Jogja, ngomongin Jogja, waktu itu ada juga yang di Instagram lu kalau nggak salah lu cerita lu tidur di rumah. Iya, di rumah pengrajin. Pengrajin. Jadi dari gue drop out bro, gue tuh balik ke Jakarta. Nih gue punya mantan, bapaknya itu yang punya Harley Mabua. Ya tajir banget kan. Terus dia bilang kayak gue lagi bisnis busana muslim nih, konveksi. Dia tuh kasih gue 2 pilihan. Lu mau belajar bisnis sama gue, atau lu mau kuliah ke US, ikut mantan gue ke Minnesota, ambil engineering. Kalau udah lulus, gue akan pindahin ke BMW Jerman. Karena dia salah satu ini distributor tunggal motor BMW. Lu dilema nggak sih lu kayak gue drop out,
Lu dikasih pilihan, lu belajar bisnis atau lu kuliah for free ke US lagi. Di situ gue dilema lah, gue minta waktu 2 minggu untuk gue jawab. Akhirnya gue jawab, gue bilang gue mau belajar bisnis. Karena gue nggak mau punya utang budi bro. Apa tuh pertimbangan? Pasti lo banyak ini dong. Karena gue nggak punya, karena meskipun teman-teman gue bilang kayak lu kuliah aja for free kan, tapi nyokap gue bilang janganlah, utang budi. Ntar lo sukses apa itu kan karena Namanya nempel mulu tuh di belakang. iya nempel mulu, jadi gue nggak mau kan. Nah gue berpikir ya minimal gue jadi supervisor, manager gitu ya. Ternyata enggak bro, pas dia belajar bisnis, gue tuh disuruh ini gunting, buang benang. Kan dia punya konveksi kan, gue buang benang kayak misalnya lu bikin baju, Ada lebih. benangnya lebih, gunting itu kayak gunting kecil. Berarti yang dari paling bawah ya. Ya tapi kan ekspektasi gue nggak gitu. Iya, lu kuliah di US. Pacar gue nih. Iya, lu kuliah di US terus kayak habis kuliah di US masa belajar bisnis jauh banget sih gitu lah. Terus sebenarnya kode bro mau diputusin itu. Akhirnya iya bener. Tapi ya di situ akhirnya dia bilang 3 bulan gue gunting benang. Terus dia bilang gini, lu harus buka toko. Ada satu di Karawaci namanya Jalan Imam Bonjol. Jadi Jalan Imam Bonjol tuh jual beli mobil bekas. Jadi dia punya ruko itu Showroom gitu ya. dia punya ruko kosong, kiri kanannya jual mobil bekas. Tapi dia pengen ruko itu jadi showroom busana muslim. Trafiknya gimana itu? Gue lah kayak nggak nyambung lah, mendingan lu bikin online. Tapi dia bilang gua nggak percaya online. Dari situ ya gua dikasih modal 100 juta, tapi bukan bentuk uang ya, tapi kayak renov sana sini, stok produk. Nah dari situ kayak gua harus jualan baju itu setiap hari. Kayak setiap hari gua harus kayak sales report lah. Dia tinggal di kondominium Taman Anggrek. Setiap pagi gue berangkat dari Jembatan 2, rumah gue di Pluit ke Karawaci itu 1,5 jam naik motor. Buka toko, sampai akhirnya kan gak ada jualan kan. Gue dapat karyawan boleh hiring 1 dari bekas orang konveksi. Itu berdua sama gue untuk kita keliling dari pengajian ke pengajian, jualan blus, gamis. Tahu gue blus gamis bedanya apa. Dan di situ setiap gue pulang, gue kan disuruh ke apartemen kan. Kayak lu penjualan hari ini gimana? Gue bilang ya cuma 1, 2. Lu tau nggak bro? Yang keluar dari mulut dia itu binatang semua. Diomelin. Itu bener gue diomelin. Sampai lu bayangin ya, pernah nggak sih kayak lu ngalamin ketemu orang terus lu sakit? Itu sakit bro, jadi kayak keringet dingin. Udah mau ketemu udah gemeteran Iya, duluan. kayak gue di jalan aja kayak udah sakit. Aduh. Lu kayak gue mau apa ya. Sampai akhirnya 1 tahun berjalan, gue dengan berani gue bilang kayak saya udah gak sanggup. Saya harus keluar dan saya harus jalan sendiri. Dan akhirnya di situ dia jadi orang paling baik bro. Jadi biasanya dia marah-marah, terus dia ngomong ke gue gini. Dia minta maaf lah intinya. Terus dia bilang, kan dari awal lu yang minta belajar bisnis. Ini bisnis. Lu akan dimaki-maki sama orang. Lu akan dibantai orang. Lu harus kuat. Karena cara satu-satunya untuk lu bisa sukses ya lu bangkit dari kegagalan. Lu harus siap dimaki-maki, lu harus siap dikomplain orang. Dan lu harus punya mental itu. Dan dia bilang gini, ini gue gak akan pernah lupa ya. Gue gak ngajarin lu gimana caranya jadi sukses. Tapi gue cuma ngajarin lu gimana caranya megang senjata. Kalau gue bilang, lu harusnya gini. Ya kalau musuh gue ya dari depan. Makanya gue punya caranya. Tapi kan belum tentu musuh lu datang dari depan. Kalau musuh lu datang dari kiri kanan, strategi yang gue ajarin pasti beda lah. Jadi daripada gue ajarin strateginya, lebih baik gue ajarin lu gimana caranya megang senjata dan nembak. Gila. Dan gue kan gak ngerti kan. Sekali. Gue gak ngerti bro, maksudnya nembak apa. Dia bilang gini, kalau lu gagal, lu bisa bangkit. Lu ditipu, lu tetap percaya. Lu disakitin, lu tetap bisa maafin. Itu caranya lu megang senjata dan nembak. Dengan cara itu, lu bisa sukses. Itu berarti under backbone lu pasti selalu mindsetnya itu terus. Jadi gue ya di luar kayak harus punya business plan dan lain sebagainya, it's another things. Tapi basic dari segala sesuatunya harus kuat. Nah, terus habis itu lu kemana bro? Gue balik ke Jogja. Balik Jogja. Nah di situ gue bisnis kayak tas kulit, dompet kulit. Dan kalau nggak salah gue liat lu mimpi mempunyai kayak ini bakal jadi Hermes dan Louis Iya, Vuitton of gue tuh Indonesia. Sampai ke Singapura. gue ke Singapura bro, jadi gue bikin satu brand namanya Rainer Fins. Jadi gue mikirin brandnya aja kayak, wah ini harus brand yang Prancis dikit deh gitu kan. Gue bikin namanya Rainer Fins. Jadi brand Rainer Fins ini gue bikin, terus gue punya mimpi bisa jualan di Singapura. Gue bikin kayak paper bag, terus yang ada kayak laminate kasar-kasarnya dikit, terus kayak dust bagnya, kotaknya, kartu-kartu garansinya aja bohongan gue bikin bro. Sama tasnya, gue bawa 3 ke Singapura. Jadi gue stay 10 hari,
2 hari pertama gue keliling Singapura. Karena gue nggak punya uang kan, jadi gue siapin 2 botol aqua gede, 1,5 liter isi di keran kan. Gue keliling, terus gue cuma bilang one day gue punya bisnis di negara orang. Sampai akhirnya gue bingung kan, gue mau ngapain di hari ketiga. Gue duduk di depan Orchard Road, di depannya LV kan. Gue mimpi one day. Cuma kan gue bawa 3 tas, gue ngapain lagi kan ini. Lu tau gak bro, hal gila yang gue lakuin? Kan gue selalu gitu ya, apapun yang kelewat di otak gue lakuin. Gue jualan di pinggir jalan. Gue samperin dari ujung LV, ya kan di Orchard kan, sampai lu ke Somerset. Jauh bro, dari LV sampai Somerset. LV-nya Ion nih. LV-nya Ion. Ion. Sampai Somerset 313. Lu Oh, jauh itu banget. itu Jauh kan. Sampai lewatin es krim Uncle, gue inget banget beli dulu tuh satu, saya cuma $1 kan. Kayak lu bayar kayak gue ke ya ibu-ibu kan, "Auntie, do you want to buy my bag $25, $30?" Kayak gitu. Dan nggak berhasil. Responnya gimana? Nggak boleh lah, ilegal dia Ilegal bilang. kan? Iya. Mereka jawabnya gimana? Dia bilang kayak it's illegal boy kayak gitu. Ya gue bilang waduh berarti cara gue salah. Terus gue ngapain nih 10 hari di Singapura kan. Waktu dibilang ilegal beli gimana? Gue langsung bilang gue gak bisa jualan lagi kan di sini kan. Akhirnya gue nginep pindah-pindah hostel. Jadi gue nginep di hostel yang 80.000 semalam, 90.000. Lu tau gak apa yang gue lakuin di hostel? Gue jualan bro sama roommate gue. Hah? Jadi roommate gue kan ada, dia kan kayak ini kan atas bawah kan. Gue jualan bro di situ. Gue berpikir minimal bule yang beli, terus dia beli ke negaranya, orang suka, dia minta kontak gue. Itu mimpi gue lah. Tapi pas gue sekarang lihat, gila bego banget ya gue hari itu ya. Jualan apaan tuh? Tas bro. Oh, tasnya juga. Nah sampai akhirnya nggak laku, tinggal ternyata nggak laku. Gue kasih ke resepsionis hostel. Satu gue bawa pulang, terus gue kasih nyokap. Gitu, jadi sampai sekarang tuh tas masih ada sama nyokap. Legendary tuh. Sejarah tuh itu gue bilang jangan dijual. Kalau ada yang mau beli jangan dijual. Kata mbak gue, ya gak ada yang mau beli juga sih. Sudah terbukti tidak ada yang mau beli. Iya, nah disitulah waktu gue bikin tas itu kan gue sama pengrajin kan. Iya. Jadi awalnya tuh gue gak langsung tinggal sama dia. Gue tuh nginep di kosan kakak tiri gue yang perempuan. Di Jogja itu unik, kosan tuh dibedain. Putra sama putri. Gue kan di putri, gak boleh. Jadi caranya adalah setiap jam 4 pagi sebelum sholat subuh gue keluar. Gue balik jam 11 malam bro. Supaya gak ketahuan sama ibu kos. Tapi ujung-ujungnya ketahuan kan. Pas ketahuan gue diusir. Gue ingat banget diusir jam 9 malam. Gue gak punya koper, tas gue gak cukup. Kalau di Jogja kan banyak laundryan gitu kan. Jadi kayak plastik laundry kan gede-gede tuh. Gue masukin, gue iket, gue taruh di depan motor. Gue keliling bro. Sampai gue duduk cari tempat tinggal sampai gue pernah nginep semalam di ini masjidnya Malioboro. Habis itu gue keliling lagi bawa lagi itu baju sampai akhirnya gue ketemu si pengrajin ini. Jadi awalnya gue pengen kayak nyari pengrajin untuk bisnis tas kulit kan. Ya. Tapi pas gue mau pulang malam-malam dia kayak nganterin, terus dia bilang mas itu apa? Oh baju, kenapa gitu loh. Akhirnya gue berpikir ya mungkin ini Tuhan mau nolong gue ya, jadi gue nggak boleh sungkan, gue nggak boleh malu. Jadi gue bilang ya gue ceritain aja. Terus dia bilang mau nggak kalau tinggal di sini? Dengan gampangnya gue bilang iya saya mau. Gue gak punya tempat buat tinggal bro. Tapi waktu itu makan semua sama dia. Di dia. Dan lu bayangin rumahnya dia itu WC-nya di luar rumah. Jadi agak ke sawah sedikit. Gue kan takut banget sama serangga, apalagi kecoa kan. Di situ gue ngeliat serangga level tinggi semua bro. Kayak gue nggak tahu ini apa gitu kan. Jadi gue nggak boleh teriak lah. Yeah. Nah di situ gue benar-benar belajar from the lowest point of my life tuh benar-benar gimana jadi mereka. Gitu lah makanya gue bisa sampai hari ini gue tuh karena produk banyak orang bro. Siapa tadi nama pengrajinnya siapa? Patono. Gitu. Terus jadi respect Patono. Itu nangis gue bro waktu gue kesana ya. Gue nangis dan dia nangis ya. Gue bilang gila ya. Terima kasih Patono mau nampung saya. Berapa lama waktu itu sama dia? Gue 7 bulan. 7 bulan sama dia ya? Sehabis Patono Nah dari situ gue balik gue ke Cirebon. Jadi kan bisnis gak jalan kan. Dari Patono masih tetap tas kulit. Jadi tas kulitnya kan gue kasih nyokap. Terus cici gue merit, kakak perempuan gue merit. Nah emak gue tuh bawa itu tas kemana-mana. Terus emak gue manggil kayak sini ada yang mau nanyain soal tas kamu. Ternyata ada teman bokap, teman jauh lah. Dia nanya kayak ini tasnya kamu yang buat ya? Iya. Suami saya mau bisnis tas katanya. Udah boleh. Gue kasih nomornya kan. Ingat banget gue besoknya malam jam 12 gue ditelepon. Besok ke kantor saya Jalan Pangeran Jayakarta nomor 66.
Pas gue datang bro, itu depannya Ferrari Lamborghini. Gila. Gue bilang ini siapa ya? Pas gue masuk yang punya Cefuk. Yang punya apa? Cefuk. Kosmetik Cefuk. Terus udah gitu hari pertama gue bikin proposal tuh clipping. Lu masih tahu clipping gak sih di lakban hitam? Iya. Gue cerita ini Di loh, warnet Pak. tuh. Oh udah parah banget sih. Hari kedua gue datang lagi karena dia pengen nanya-nanya lebih detail kan. Iya. Singkat cerita selesai, gue balik. Pas gue keluar dari kantornya, satpamnya di depan manggil gue.